Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saparilla. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel eukariotik untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah mikrobiologi semester 4. Baiklah, masuklah kita ke materi struktur dan fungsi sel eukariotik. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel terbagi dua macam, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Istilah eukariotik diambil dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti nyata dan karyon yang berarti inti, sehingga dapat diartikan bahwa sel eukariotik merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki inti sel atau nukleus nyata dan dibatasi oleh membran inti. Umumnya, sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik ini banyak ditemukan pada organisme multiseluler seperti kingdom Protista, fungi, lantae, dan animalia. Lalu, apa ciri dari sel eukariotik? Yaitu yang membedakan dengan sel prokariotik, yang pertama memiliki ukuran 10 sampai 100 mikrometer dan 10 kali besar dari sel prokariotik. Yang kedua, materi inti memiliki membran, dan yang ketiga, DNA berada di dalam nukleus. Dan keempat, memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum, endoplasma. Dan kemudian gambar di atas adalah gambar dari struktur sel eukariotik. Dan adapun struktur dan fungsi sel eukariotik, yaitu ada 16 organel. Yang pertama, dinding sel, yaitu berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan menjadi kekuatan sel. Dan yang kedua, membran sel seperti digambar, yaitu berfungsi untuk melindungi sel. Dan yang ketiga, sitoplasma, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Dan yang keempat, nukleus atau inti sel, memiliki fungsi untuk mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan sel, dan sebagai tempat replikasi menjadi integritas, dan berfungsi juga sebagai tempat replikasi, menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel, dan mengelola ekspresi gen. Dan yang kelima, nukleus. Nukleus seperti digambar, terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab dalam membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Dan yang keenam, yaitu nukleoplasma, terdiri dari air dan garam, enzim, dan molekul organik di dalamnya, yang berfungsi untuk melindungi isi nukleus. Dan yang ketujuh, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu yang pertama retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk pembentukan lemak dan karbohidrat, dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk pembentukan protein. Dan yang kedelapan yaitu ribosom, yaitu organel sel padat dan kecil berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Dan yang kesembilan yaitu lisosom, berupa kantong yang terikat membran yang berisi kandungan enzim yang berfungsi untuk pembuangan sampah sel dan mencerna material bekas pakai sitoplasma baik dari dalam maupun dari luar sel. Dan yang ke-10, vakuola. Vakuola adalah struktur terbatas membran tempat menyimpan material seperti pati, glikogen, atau lemak yang dimanfaatkan untuk sumber energi. Dan selain menyimpan zat yang penting bagi sel,
juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sisa metabolisme atau limbah. Dan yang ke-11 yaitu mitokondria seperti di gambar ini. Mitokondria adalah organel sel yang terbesar dalam sitosel organisme yang berfungsi sebagai penghasil energi. Dan yang ke-12 badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi yang berfungsi sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein dan juga untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Dan yang ke-13 yaitu peroksisom adalah organel yang diselubungi oleh membran sel yang berfungsi mengubah peroksida menjadi air dan oksigen dan juga mengubah peroksida menjadi asam amino atau asam amino lemak. Dan yang ke-14 sitoskeleton atau kerangka sel merupakan anyaman mikrofilamen dan mikrotubulus yang mendukung agar sel menjadi kuat dan membantu dalam pergerakan sel. Dan yang ke-15 yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariotik dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam yaitu kurang lebih 12 nanometer dan diameter luar 25 nanometer dan bersifat kaku yang berfungsi melindungi sel, pembentukan flagella, silia, dan sentriol. Dan yang ke-16 yaitu sentriol seperti di gambar. Sentriol yaitu struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariotik dan berperan dalam pembelahan sel. Demikianlah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.